Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they cut strike. Hold up, what it not, 45, stop it, cash right. Whoa, how you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Agama dan Ilmu Pengetahuan Metodologi Memahami Islam. Saya Amanda Zahra Valentini sebagai pembicara 1. Saya Syifa Aulia Sari sebagai pembicara 2. Saya Berikut adalah presentasi dari kelompok kami yang berjudul Agama dan Ilmu Pengetahuan Metodologi Memahami Islam. Agama dan Ilmu Pengetahuan. A. Ini adalah kesimpulan maksud secara bahasa, yaitu saya melihat posibilitas saat ini saja dan di dunia ini tanpa ada perhatian sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual seperti agama kehidupan setelah kematian yang dinotatin adalah inti dari ajaran agama. Secara etimologi, yaitu dari bahasa Latin saeculum yang memiliki arti waktu tertentu atau tempat tertentu, atau lebih tepatnya menunjukkan kepada waktu sekarang dan di sini. Dalam KBBI yaitu paham atau pandangan filsafat yang berpendirian bahwa moralitas tidak tentu didasarkan pada ajaran agama. Dengan kata lain, sekularisme adalah paham keduniaan dan kebendaan yang menolak agama sama sekali. B. Sejarah lahirnya sekularisme. Pertama yaitu akibat internisasi atau pemberatan. Ajaran Nabisa diketahui ajaran Nabisa itu masih original, yakni ajaran Tauhid. Yang kedua adalah setelah terjadi penegakan oleh gereja yang menyekat pintu pemikiran dan penemuan sains. Yang terakhir yaitu dilatar belakangi oleh penolakan terhadap dogma-dogma gereja yang cenderung memusuhi rasionalitas dan pengetahuan. C. Landasan integrasi ilmu dalam Islam. Perspektif keilmuan Islam. Posisi filsafat Islam menurut Al-Kindi bahwa agama dan filsafat adalah dua hal yang berbeda dari sumber maupun metodenya. Agama berasal dari wahyu ilahi, sedangkan filsafat berasal dari pengetahuan diskursif. Meskipun demikian, tujuan keduanya adalah kebenaran dalam persoalan ketuhanan atau metafisika. D. Konsep integrasi ilmu dan agama. Konsep pertama yang perlu dilakukan adalah memahami konteks munculnya ide integrasi keilmuan tersebut, bahwa selama ini di kalangan umat Islam terjadi suatu pandangan dan sikap yang membedakan antara ilmu-ilmu keislaman di satu sisi dengan ilmu-ilmu umum di sisi lain. B. Metodologi mempelajari Islam. Pengertian metodologi. Metodologi adalah bidang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji gejala terjadi pada alam atau manusia. Metodologi penelitian dalam kajian Islam secara sederhana adalah ilmu tentang cara-cara atau metode-metode yang digunakan secara runtut dalam meneliti, memahami, dan menggali ajaran atau pengetahuan dari sumber-sumber yang diakui oleh pedoman otoritatif Al-Quran. Metodologi penelitian memahami Islam dibagi menjadi 4, yaitu metode Biyani, metode Burhani, metode Tajribi, dan metode Irfani. Bangunan ilmu dalam kajian Islam. Yang pertama ada definisi agama. Menurut Abdul Ala Al-Maududi, definisi agama yaitu penyerahan diri terhadap sang kuasa, penghambaan seseorang yang lemah terhadap yang lebih kuat, peraturan yang wajib dipatuhi, perhitungan, pembalasan dari perbuatan manusia. Dan menurut Budiman, definisi agama yaitu kepercayaan, percaya kepada yang gaib serta adanya hari kiamat,
merupakan sesuatu yang mempengaruhi hidup manusia, sehingga agama ini identik kaitannya dengan budaya. 2. Mengenal Islam. Islam adalah syariat Allah terakhir yang diturunkannya kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam merupakan satu-satunya agama yang benar. Allah tidak menerima dari siapapun agama selainnya. Dia telah menjadikannya sebagai agama yang mudah. Mengenal Islam secara benar menurut Nasruddin Rozak. Islam harus dipelajari dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Islam harus dipelajari dengan integral, tidak dengan cara parsial. Artinya, dipelajari secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh. Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar dan sarjana Islam. Islam perlu dipelajari dari pembukuan yang ditulis oleh para ulama besar dan sarjana Islam. Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari yang sang pencipta langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Islam berasal dari kata aslama yuslimu dan islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam datang ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang yang beragama Islam akan mengutamakan perdamaian pada diri sendiri maupun pada orang lain, juga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Kata assalamu berarti perdamaian atau kedamaian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan jika mereka condong kepada perdamaian Islam, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 61. Aslama artinya berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seseorang yang ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islama mutaslim artinya menyerahkan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahkan mereka yang pada hari itu menyerah diri. As-Saffat ayat 20. Dalam pemahaman Islam, yaitu Islam dan Muslim, semua berakar dari kata salam yang berarti kedamaian. Dengan demikian, siapapun yang memeluk Islam, dia akan selamat dan damai baik untuk dirinya maupun menyelamatkan serta menebarkan kedamaian untuk pihak lain. Nabi Muhammad SAW dalam khutbah haji perpisahan bersabda, Al-Muslimu ma salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Artinya, seorang muslim adalah di mana orang lain selamat dari lisan dan kekuasaannya. Islam adalah agama yang sempurna, dapat dilihat dari Al-Quran yang merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13, Al-Imran ayat 19, 67 dan 83, dan Al-Hajj ayat 18. Islam merupakan agama agung yang mengarahkan manusia kepada seluruh yang bermanfaat, serta melarang dari segala hal yang membahayakan agama dan kehidupan. Dengan Islam, Allah meluruskan akidah dan akhlak, serta memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Dengannya, Allah menyatukan hati dan hawa nafsu yang bercerai-cerai. Islam adalah agama yang lurus, yang sangat bijaksana, sempurna dalam segala berita dan hukum-hukumnya. Islam tidak memberitakan kecuali dengan jujur dan benar, dan tidak menghukum kecuali dengan baik dan adil. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.